wong niku lek kepingin atine apik kudu duwe ilmu sing mapan. Salate dibenakno, ngajine dibenakno. Idza shallatil mar'atu khamsaha, bila ada perempuan sudah sholat 5 waktu, dikatakan kepadanya, masuklah kamu perempuan al jannata, ke surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali untuk malam hari ini pemirsa kembali hadir. Saya Eli Prabowo yang bersama Anda dalam dialog khusus. Tentunya kalau kita melihat bagaimana upaya pemerintah sekarang ini untuk bisa melahirkan para wirausahawan muda. Dan sepertinya itu tidak hanya berhenti dari sisi pemerintah saja. Kita bisa melihat bagaimana sistem pendidikan kita harapannya juga bisa melahirkan para entrepreneur muda. Dan sepertinya ini juga sudah mulai membuat banyak kalangan ya berupaya untuk bisa melahirkan para pengusaha muda. Kali ini salah satu tempat atau juga menjadi wadah juga bagi Anda para pengusaha muda ketika mendengar satu label Santripreneur 2015 atau juga Santripreneur Award 2015. Ini menjadi salah satu ajang berkumpulnya para pengusaha muda, mereka yang tentunya bisa saling berkompetisi, yang harapannya juga bisa membangun negeri juga. Karena yang menjadi tagline kita atau juga mungkin garis besar dalam acara ini nantinya adalah dedikasi santri membangun negeri. Seperti apakah? Kita akan langsung sapa, ada dua narasumber atau juga ada dua tamu saya dalam dialog khusus di malam hari ini. Di samping saya ada Gus Ud. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus Ud ini adalah penggagas Santripreneur. Nanti kita akan coba tanya apa sih sebenarnya Santripreneur, dan ketika Anda ingin bergabung atau juga menjadi bagian di dalamnya, jelas ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Anda pemirsa. Di samping Gus Ud sudah hadir juga Bapak Agus Dwi Handaya. Selamat malam Pak Agus. Assalamualaikum. Senang sekali Anda dari Bank Syariah Mandiri ini menjadi satu partner juga ya untuk Santripreneur ini. Nanti bisa saling melengkapi juga Pak ADH. Ini kayaknya harus lebih dekat pemirsa, saya memanggilnya adalah Pak ADH ya. Saya ke Gus Ud dulu. Gus Ud, kalau dari awal kita sudah menyebutkan Santripreneur Award, Anda bisa menjelaskan dulu. Ini kali pertama untuk digelar. Sebenarnya apa sih Santripreneur itu Gus Ud? Jadi ini lebih dikenal dengan BSM Santripreneur Award. Oke, BSM Santripreneur Award. Ya, oke. Nah, BSM Santripreneur Award ini berawal dari sebuah keinginan untuk memajukan dan memunculkan potensi-potensi pengusaha santri atau santri yang pengusaha. Sehingga negeri ini tahu bahwa pengusaha yang santri itu berperan penting menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, untuk itu kami memunculkan ide ini supaya kita semua bisa sama-sama tahu bahwa negeri ini selama ini dibangun juga oleh para pengusaha yang santri. Oke, baik. Sebenarnya ini hanya berusaha untuk mewadahi, mewadahi saja ya Gus ya. Karena faktanya mungkin sudah banyak para santri kita yang memang sudah menjadi seorang pengusaha. Seperti itu kan Gus? Iya, betul. Jadi santri kita itu sebenarnya sudah banyak yang menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan sehingga bisa bertahan sampai sekarang bangsa ini. Dari sisi itulah maka kita berinisiatif untuk memberikan penghargaan kepada para santri pengusaha santri tadi dalam bentuk pemberian penghargaan atas dedikasi santri membangun ekonomi negeri. Oke, baik. Seperti apa saja nanti akan coba kita tanya langsung kepada kedua narasumber saya. Tapi ketika langsung menyebutkan BSM Santripreneur Award, Pak ADH, ini kenapa dari Syariah Mandiri benar-benar tertarik untuk bisa bergabung di dalamnya, Pak? Iya,
program ini sangat sesuai dengan visi daripada Bank Syariah Mandiri di dalam memberdayakan umat. Kita ada beberapa program CSR kita dan salah satu adalah memberdayakan umat. Dari kesempatan program ini kita tidak saja menunggu, tapi kita jemput bola ini kepada adik-adik, kepada teman-teman yang dari pesantren, dari santri, agar bisa berkontribusi maksimal dengan kita memberikan mereka kesempatan untuk naik di dalam panggung nasional, sehingga bisa menjadi inspirasi. Kita berharap nanti akan lahir santri-santri yang dikenal secara nasional. Pertama adalah tangguh, tangguh dalam artian bisa menghadapi tantangan bisnis. Yang kedua inovatif dan kreatif. Dan yang ketiga itu mandiri. Dan yang terakhir ada salah satu hal yang sangat penting yang ingin sesuai dengan visinya BSM adalah menciptakan pengusaha-pengusaha yang memiliki etika bisnis dan akhlak dan moral yang baik. Ngobrol soal visi dari Bank Syariah Mandiri, apakah memang sudah benar-benar match Pak di dalamnya Pak ADH antara tujuan dari Santripreneur itu terus digabungkan dengan visi yang dimiliki oleh BSM Pak? Iya, visi BSM itu sebenarnya kita ingin menjadi bank yang terdepan, modern dan menenteramkan. Itu sangat cocok sekali dengan program ini karena kita ingin memberdayakan umat, tidak saja mengejar materialitas, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana menenteramkan dari sisi akhlak dan moral, dan itu yang diperlukan untuk membangun negeri ini sehingga punya pondasi ekonomi yang kokoh dan kuat yang berdasar dari kemampuan daripada teman-teman di pesantren. Dan itu jelas yang membedakan dengan syariah yang lain gitu ya Pak ya? Benar. Nanti bisa kita coba gali lebih dalam. Saya kembali ke Gus Ud lagi. Gus, untuk sosialisasi dari BSM Santripreneur ini sudah sejauh mana, Gus? Alhamdulillah sosialisasi itu sudah melalui media sosial. Baik. Kalau melalui media sosial kebetulan sudah mencapai sekitar 25 juta pengguna, dan di situ responnya itu juga sangat besar, sampai 5 jutaan respon. Baik. Kalaupun terkait media cetak maupun media online yang lain itu ada sekitaran 19 media cetak yang alhamdulillah bersama-sama kami dengan semangatnya itu ternyata memberikan respon yang sangat positif. Sampai hari ini yang kami tahu ternyata respon itu sangat positif sekali menyambut ini. Baik. Ini di layar kaca Anda pemirsa juga memang tadi coba ditampilkan ya bagaimana untuk BSM Santripreneur Award. Tapi untuk bisa mengajak Anda lebih bisa membayangkan atau juga mungkin Anda ingin tahunya lebih detail ya. Bagaimana sih ketika kita ingin mengikuti acara ini, ketika kita ingin berkompetisi dan kita ingin bersama-sama membangun negeri tadi ya. Saya ingin memberikan satu informasinya yang pasti untuk tahapan yang bisa Anda lalui kali ini di tanggal 1 sampai dengan tanggal 17 Desember itu sudah sampai pada tahapan pendaftaran. Baru nantinya akan ada verifikasi berkas, terus juga pengumuman lolos berkas itu di tanggal 20 Desember. Bahkan ada survei lokasi dan juga penganugerahannya itu di tanggal 31 Desember pemirsa. Berarti kalau hari ini kita masih sampai di tahapan pendaftaran ya Gus ya. Sampai dengan hari ini sudah berapa banyak sih Gus untuk mereka yang sudah bergabung atau juga tertarik mengikuti BSM Santripreneur Award ini? Respon yang masuk untuk berkas-berkas itu sekitaran 5.400-an. Kebanyakan itu dari mana, Gus? Itu dari seluruh kota, ada 129 kota di Indonesia, dan ada yang dari luar negeri, ada dari Libya, ada dari Australia, ada dari Korea. Cuman sebenarnya mereka penduduk Indonesia, warga negara Indonesia. Berarti domisili ini tidak menjadi soal ya, Gus? Tidak menjadi soal sebenarnya. Termasuk domisili usahanya maksudnya ya? Oke, baik. Kalau mungkin kita sebagai melihat tayangan di malam hari ini, pemirsa Anda pun juga sempat terbersit bayangan ya. Apakah ini memang hanya diperuntukkan para santri saja, Gus? Identik seperti itu. Anda menjelaskan bagaimana, Gus? Jadi gini, kriteria santri yang selama ini dianggap bahwa santri itu adalah yang berada di pondok pesantren.
saya kira itu sangat mengecilkan makna santri kan. Padahal santri yang dimaksud? Santri yang dimaksud adalah satu santri yang masih mukim di dalam pesantren, dia punya usaha. Santri yang kedua adalah santri yang sudah menjadi alumni pesantren, dia merupakan pengusaha pula. Yang ketiga adalah santri di mana dia diakui oleh kiai atau guru ngaji yang pasti kiai dari daerah tersebut, bahwa dia itu juga seorang muslim pengusaha yang dekat dengan kiai, sehingga bisa direkomendasi bahwa dia santri. Jadi santri itu atau disebut santri kalong lah ya, yang ketiga tadi. Nah, ini definisi santri yang kita pakai dalam BSM Santripreneur Award 2015. Direkomendasikan oleh para kiai untuk bisa mengikuti ini. Berarti ini menjadi salah satu syarat mutlak ya, Gus ya? Iya. Jadi yang disebut syarat itu akan menjadi sebuah bagian penting dari penilaian. Atau hanya nilai plus? Itu nilai plus itu. Baik. Nanti Pak Ade, Anda pun juga bisa menambahkan kalau berkaitan dengan sisi usahanya, ini bentuk usaha seperti apa sih yang nantinya boleh mengikuti BSM Santri Award ini. Pastikan Anda masih tetap bersama kami pemirsa dalam Dialog Khusus. Dari Siantar Top, wafer berlapis biskuit dengan krim coklat atau krim vanila. Makan sendiri, berdua, Niki, rame-rame, lebih mantap, lebih puas. Awas ketagihan. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Dari sumber mata air terbaik di Kabupaten Malang, dapatkan air minum dengan logo Bintang 9 AKNU oleh dan untuk warga NU. AKNU diproses secara higienis, baik untuk kesehatan dan memiliki cita rasa menyegarkan. Cocok untuk acara hajatan, selamatan dan pengajian. Hadirkan air minum AKNU di rumah Anda. Orang NU minumnya ya AKNU. Baru dari Siantar Top, wafer berlapis biskuit dengan krim coklat atau krim vanila. Makan sendiri, berdua, Niki, rame-rame, lebih mantap, lebih puas. Awas ketagihan. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Klinik Bafar itu hanya mengobati wasir, hemoroid, ambeien. Dalam jangka waktu 8 hari, wasirnya udah copot gitu. 4 hari, 2 kali copot. Kami membuktikan. Kita berada di Jalan Perak Barat, nomor 15C. Dari Siantar Top, wafer berlapis biskuit dengan krim coklat atau krim vanila. Makan sendiri, berdua, Niki, rame-rame, lebih mantap, lebih puas. Awas ketagihan. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit. Makan Twisco aja yuk. Twisco rasa jagung bakarnya enak bingit.
Ya, baik pemirsa TV9 Nusantara, memang di malam hari ini kita sengaja tidak membuka line telepon ya. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih detail terkait dengan BSM Santri Trainer ini, silakan Anda bisa langsung menghubungi call centernya. Karena kita terus menayangkan dalam running text maupun template selama tayangan ini berlangsung. Tapi yang pasti kalau Anda butuh untuk nomor telepon yang bisa Anda hubungi, langsung saja Anda bisa di 0822 980 2293 kali ya. Itu terkait dengan bagaimana ketika Anda tertarik untuk bisa mengikuti BSM Santri Trainer ini. Saya kembali ke Pak Adi. Tadi kalau peran dari perbankannya kali ini untuk Bank Syariah Mandiri ya, terkait dengan memilih siapakah pengusaha muda kita, santri yang menjadi pengusaha tadi yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Itu ada satu hal yang menjadi persyaratan yang khususkah di sana, Pak Adi? Iya, benar sekali karena memang kita ingin niatnya adalah memberdayakan atau memberi panggung kepada kaum muda ya. Jadi memang ini ada beberapa kriteria. Yang pertama itu pesertanya itu umurnya maksimal tidak lebih dari 35 tahun. Tidak lebih dari 35 tahun. Kemudian usahanya paling tidak sudah berjalan 1 tahun. Kemudian kita ada 3 kategori usahanya. Jenis usahanya. Yang pertama itu adalah di bidang industri dan jasa. Kemudian yang kedua itu di bidang boga. Wirausaha boga itu makanan, terkait dengan produk makanan, kuliner dan sebagainya. Baru yang ketiga itu adalah di industri kreatif, kerajinan, lukisan dan sebagainya. Nah, inilah yang akan menjadi area bagi teman-teman santri-santri ini untuk bisa memberikan gambaran bagaimana dia mengembangkan usahanya. Dan yang paling juga menjadi sorotan dari penilaian ini adalah bagaimana kemandirian dia dan ketangguhan dia di dalam menghadapi mengembangkan bisnis ini. Ketangguhan berarti harus ada salah satu uji studi juga di sana, dalam arti mereka itu sudah tangguh untuk bisa menghadapi beberapa problem kah seperti itu? Iya, karena ada beberapa kriteria di antara misalnya bagaimana mereka menggunakan permodalan, bagaimana mereka itu menggunakan idenya, apakah ide dari bisnisnya itu adalah ide orisinal daripada peserta atau memang menggunakan franchise, itu akan masih bobotnya berbeda. Jadi paling tidak itu ada 4 aspek yang akan kita nilai. Pertama adalah aspek kewirausahaannya, itu bobotnya 40%, kemudian aspek bisnisnya, kemudian aspek sosialnya, karena kita mempertimbangkan juga. Aspek sosial itu dalam arti mereka bisa memberikan manfaat untuk kesejahteraan karyawan, bagaimana mereka memberikan kesejahteraan karyawan, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, dan sebagainya. Yang terakhir juga aspek akhlaknya, bagaimana mereka mengembangkan produk-produk yang betul-betul memang betul-betul bermanfaat buat konsumen dan tidak memberikan, justru sebaliknya tidak bermanfaat atau tanda kutip berbahaya bagi konsumen. Itu juga akan kita nilai. Baik, untuk bisa mengetahui lebih detail itu tadi, semuanya ada pada tahapan yang mana nih Pak Adi? Pada tahap kita sosialisasi pada saat di website, itu bisa dilihat kira-kira seluruh elemen-elemen yang akan dinilai. Paling tidak ada 8 elemen detail yang akan dinilai. Ketika pemirsa TV9 sudah mulai buka webnya, ini kan kita tayangkan terus juga ini untuk di mana mereka bisa membuka. Itu semua informasi bisa didapatkan di sana ya Pak Adi ya? Oke, baik, saya kembali ke Gus Ut lagi. Gus, sedikit saya ingin tahu ketika Anda sebagai penggagas entrepreneur, santri entrepreneur ini, apa sih respon dari para santri ketika dibuat sebuah wadah untuk mereka untuk bisa mengembangkan kemampuan yang dimiliki ini, Gus? Jadi di luar dugaan, kami itu hanya berpikir bahwa ketika ini dimunculkan, maka pesantren itu akan merespon. Pikiran kami adalah pesantren pada saat itu akan merespon. Hanya lingkup tertentu gitu ya Gus ya? Ternyata di luar dugaan kami, para santri-santri, mereka yang merasa santri, pernah nyantri atau apa istilahnya bagi mereka, itu responnya sangat luar biasa sampai mereka itu telepon ke call center itu nggak berhenti-berhenti. Di hari pertama sampai hari kedua itu subhanallah, tidak berhenti-berhenti. Artinya santri ini sebenarnya selama ini terabaikan, sehingga tidak diberikan satu penghargaan tersendiri yang itu sudah mafhum di dunia pesantren. Zaman dulu ada penghargaan-penghargaan buat santri. Dengan penghargaan ini, responnya bagi kami satu yang apa? Di luar dugaan. Jadi kata yang bisa kami sampaikan adalah ini di luar dugaan. Tidak semata-mata terus
udah tahu ini responnya. Enggak, ini di luar dugaan. Oke. Kalau respon yang dikatakan di luar dugaan, bahkan ketika dibuka ini langsung banyak sekali mereka yang bisa dikatakan antusias untuk turut serta, Gus. Adakah kemungkinan nantinya jumlah peserta ini akan dibatasi, Gus? Saya kira tidak ada batasan ya. Oke. Karena di situ kami sudah memberikan batasan terkait kriteria-kriterianya. Oke. Sehingga seleksi itu sudah pasti, tidak ada santri pengusaha yang sempurna. Mungkin ada yang dia lemah di wilayah legal, dia nggak punya CV atau PT atau legalitas lagi yang lain, atau dia mungkin lemah di wilayah tidak dapat rekomendasi dari kiai. Cukup susahkah untuk bisa lolos itu? Kalau saya membayangkan dibuka sebanyak-banyaknya dan respon dari masyarakat sebenarnya sangat antusias, tapi ternyata tidak ada satu batasan. Apakah memang susah, Gus, untuk bisa lolos dalam semua persyaratan yang sudah dicantumkan dalam Santri Award ini? Itu bagi kami sebuah persyaratan yang sangat mudah. Oke, sebenarnya karena, sangat mudah gitu ya? Sangat mudah, karena itu sebenarnya untuk mencerminkan bahwa ini loh santripreneur. Karena entrepreneur sendiri kan mengubah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Jadi mengubah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Baik. Kayak kiai itu kan juga social planner kan sebenarnya, karena dia menciptakan satu peluang sosial yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Cuman di sini kan kriterianya juga susah kalau social planner ya. Jadi harus entrepreneur dulu mungkin ya. Kali ini saya kembali ke Pak ADH. Pak, kalau Bank Syariah Mandiri ini menjadi bagian di dalamnya, saya membayangkan tim ini seberapa besar sih Pak? Ada siapa saja yang nantinya turut membantu untuk bisa memilih mereka yang layak dikatakan mendapatkan Santri Award ini, Pak? Iya. Jadi sebenarnya program ini kita mulai dari sebelum programnya, sesudah programnya, atau malam penghargaannya, atau acara penghargaannya, dan sesudahnya. Sampai paskanya juga ada ya? Sampai paskanya juga ada. Jadi sebelumnya ini kita melibatkan seluruh jaringan cabang, karena BSM itu bank syariah terbesar di Indonesia. Kita ada kurang lebih sekitar 800 lebih outlet kita di seluruh Indonesia. Ini kita gunakan sebagai media untuk menginformasikan baik kepada lingkup bisnisnya maupun juga nasabah-nasabah kita yang memang bersinggungan atau ada kriterianya masuk untuk mengikuti ini. Kemudian juga di dalam proses pemilihan, proses penjurian, tim kita juga terlibat bekerja sama dengan tim dari Gus Ud untuk menyeleksi sesuai dengan kriteria yang udah kita tetapkan bersama-sama. Jadi ada aspeknya juga, selain aspek daripada non teknisnya, akhlak dan sosial, kita juga pertimbangkan aspek gimana nanti satu saat ini santri-santri ini memang juga bisa mengakses, bisa istilah kita bankable, bisa bertransaksi di perbankan. Nah, setelah ini program paskanya juga kita siapkan, mulai dari pelatihan, pendampingan, dan mungkin nanti untuk mereka-mereka yang secara bisnis itu layak dan yang membutuhkan support permodalan untuk ekspansi, itu juga menjadi salah satu prioritas kita. Karena ujungnya yang pertama kami katakan tadi adalah BSM tidak menunggu untuk mendapatkan pengusaha-pengusaha yang terbaik, tapi BSM turun langsung ke depan menjaring mereka-mereka yang terbaik. Oke, baik. Berarti langsung jemput bola. Tapi bagaimana kalau problemnya seperti ini, Pak ADH? Kalau Anda menyebutkan itu sudah menjadi salah satu bentuk jemput bola, padahal banyak loh sebenarnya orang yang ingin mengembangkan usahanya, tapi masih mengalami banyak kendala sampai akhirnya usahanya itu belum bisa berjalan sampai dengan hari ini. Itu tidak masuk dalam kriteria Santri Award ini ya, Pak ya? Mungkin tidak masuk di sini, tapi kami punya program yang lain. Kali kalau di BSM itu ada namanya pertama Mitra Umat. Mitra Umat itu salah satu program untuk memberdayakan umat. Betul. Ada jadi juga namanya, ada namanya Didik Umat. Kalau Didik Umat itu program BSM itu untuk memberikan bantuan dari sisi pendidikan. Oke, baik. Saya kembali ke Gus Ud dulu. Tim dari Gus Ud kalau gitu. Kalau tadi sudah tim dari Bank Syariah Mandiri, bagaimana bisa melakukan seleksi. Kalau tim dari Gus Ud siapa saja Gus yang terlibat untuk bisa melakukan seleksi? Baik itu dari sisi akhlak mereka, terus juga mungkin kedekatan dengan kiai tadi, ada rekomendasi dan sebagainya, Gus. Jadi pertama kami mengambil dari tokoh pesantren, terus ada lagi akademisi, ada lagi praktisi, sehingga ketiga atau keempat komponen yang kita ambil
itu memberikan dampak bahwa pemilihan ini tidak main-main, tapi ini benar-benar sesuai kriteria yang biasa digunakan oleh BI maupun digunakan oleh uwat-uwat yang lain. Baik. Sehingga santri itu ya tidak dipandang hanya wah itu uwat-uwatan aja, sehingga nggak mungkin lah yang namanya bertarung bisa bertanding di ada label award dan sebagainya gitu ya. Jadi kalangan bertarung ini juga sebenarnya berhak untuk mendunia, tidak hanya sekedar menasional, tapi berhak mendunia sehingga berhak mendapatkan award. Baik. Gus, saya ingin mendapatkan informasi yang lebih detail. Dalam arti seperti ini, Gus. Untuk tahapannya ini akan seperti apa sih, Gus? Saya membayangkan kok ketika itu tersebar di berbagai wilayah, berarti secara teknisnya itu akan seperti apa? Mereka mengirim berkas, terus ada seleksi dari sana, atau ada tim yang mendatangi secara khusus, atau bagaimana, Gus? Selama ini yang sudah berjalan, mereka membuka website, mendownload form pendaftaran. Baik. Setelah itu mengisi bla 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 bla, terus di scan lagi, dikirimkan kepada kami melalui email. Baik. Setelah email dikirim, setelah masuk email dikirim itulah maka panitia di pusat penerimaan berkas itu menerima file itu. Yang kedua, ada yang langsung kita minta untuk dikirim ke kantor cabang BSM Yogyakarta, karena yang memungkinkan untuk menerima berkas itu. Terus ada lagi yang berusaha mengumpulkan melalui kelompok-kelompoknya masing-masing untuk dikirimkan langsung kepada panitia. Sehingga teknis pengumpulan itu sangat fleksibel sekali. Ada yang mungkin langsung bisa menghubungi call center itu, bagaimana teknisnya. Oke, baik. Nanti akan coba diinformasikan lebih detail lagi. Kembali Pak Adehan nanti juga bisa menambahkan ya terkait dengan bagaimana prosedur ketika Anda pemirsa ingin mengikuti dalam BSM Santri Award ini. Kita break sebentar dan dialog khusus hadir kembali setelah yang satu ini. Klinik Bafar itu hanya mengobati wasir, hemoroid, ambeien. Dalam jangka waktu 8 hari, wasirnya udah copot gitu. 4 hari 2 kali copot. Kami membuktikan. Kita berada di Jalan Perak Barat nomor 15C. Badan usaha tubuh yang bergerak supaya nanti menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh itu sendiri. Siapa yang tidak bisa membuang kebutuhan dirinya, bagaimana dia bisa membuang kebutuhan yang lainnya, menolong orang lain. Makanya sebuah keberhasilan tidak semudah yang kita bayangkan. Sosialisasi sekaligus informasi bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Kenapa? Supaya jamaah haji itu terhindar dari segala macam bentuk penipuan. Tahun ini daftar, tahun depan berangkat. Iya. Patut hati-hati kalau seperti itu. Sesuatu hal yang dianggap ganjil di sana, anggaplah itu guru sapa. Kita selalu bantu mereka. Kita pengen melakukan sesuatu, walaupun kecil. Kita berhasil memindahkan buku tebal Al-Quran ke dalam bentuk software. Tentunya dalam program acara Rindu Mekah.
Ya, baik pemirsa Dialog Khusus, kalau memang untuk BSM Santri Preneur Award ini dimulai pendaftarannya dari tanggal 1 sampai dengan maksudnya keseluruhan ya, tadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember. Kali ini memang menjadi kesempatan yang cukup panjang juga bagi Anda yang ingin segera mendaftarkan diri Anda. Tentunya ada banyak sekali syarat yang harus Anda penuhi dulu ketika Anda ingin tergabung dalam BSM Santri Preneur Award ini. Saya masih kembali dengan Pak ADH. Pak, ini dari prosedur yang ada, mungkin Anda bisa menambahkan sedikit, Pak. Ya, jadi prosesnya tadi setelah data-data dikirimkan, itu nanti akan ada verifikasi di lapangan. Oke, verifikasi di lapangan, verifikasi di lapangan itu memang ada nanti tim jurinya itu langsung turun ke lapangan, melakukan dua hal. Yang pertama itu adalah interview dan juga melakukan observasi. Sebagai contoh, misalnya melakukan interview akan ditanya gagasan bisnisnya ini dari mana. Kemudian juga melakukan interview misalnya dengan karyawannya. Itu tadi untuk melihat aspek sosialnya tadi, aspek akhlaknya. Apakah katakanlah kalau bisa memberikan kesejahteraan nggak? Gitu ya, atau gajinya tepat waktu nggak? Kemudian baik. dikasih kesempatan untuk ibadah nggak karyawannya? Itu juga ada aspek sosialnya. Kemudian kita juga akan tanyakan kira-kira bagaimana permodalan selama ini. Apakah memang permodalannya sendiri atau warisan? Tentu berbeda nilainya. Itu tergantung apakah itu memang dia franchise atau idenya ide orisinil. Kalau ide orisinil itu seperti bagaimana dia mengembangkan idenya. Itu dari proses interview, proses observasi itu nanti juri akan membuat scoring dan penilaian. Jadi yang paling penting nanti itu adalah bagaimana kita mendapatkan real itu tadi pengusaha atau santri yang tangguh, punya akhlak dan moral yang baik. Tim juri itu ada di masing-masing daerah atau memang ada satu tim khusus yang akan mendatangi yang dirasa sesuai dengan syarat yang ada? Iya, kita ada tim khusus yang memang kita bentuk koordinatornya berbagai daerah. Jadi nanti tim itulah yang akan melakukan verifikasi dan observasi di lapangan. Oke, tapi dari sisi kemampuan dikatakan sama ya? Sama, karena kita sudah pakai tanda kutip ya ada checklistnya ya, checklist standarnya, udah ada poin-poin yang harus dicek oleh setiap tim. Oke, baik. Saya kembali ke Gus Ud. Gus, kali ini mungkin kalau pemirsa TV9 sedang menyaksikan tayangan kita di malam hari ini dan boleh dikatakan tertarik ingin bergabung bersama. Apakah memang kesempatan masih dibuka cukup luas, Gus? Dan mungkin seperti apa cara mereka untuk bisa turut serta dalam BSM Santri Preneur Award ini, Gus Ud? Saya kira kesempatannya sampai tanggal 17 ya. Karena untuk pendaftarannya ya. Karena itu sudah menjadi kesepakatan dari panitia. Oke, baik. Sehingga di sini kami berharap para santri-santri yang pengusaha silahkan waktunya masih ada. 3 hari itu cepat sekali, isi formulir, download dari websitenya, terus dikirimkan kembali by email, sudah selesai, nggak perlu ribet-ribet. Nah, di situ masalah menang kalah itu adalah sebagai bentuk konsekuensi yang namanya award itu ya pasti ada yang lolos, ada yang tidak. Itu konsekuensi award. Cuman di sini memang ada yang sedikit ini kelebihannya dari Santri Preneur Award ini, yaitu rekomendasi kiai, di mana itu adalah nilai plus yang tidak ada pada award-award yang lain. Bahwa di sini ada nilai tersendiri bahwa kiai itu selama ini kalau sudah mulai menurun, sudah tidak jadiin ujung lagi untuk menjadi payung semuanya. Ini pengusaha ini harus punya payung yang namanya kiai, karena yang megangi unsur hukum agamanya, unsur fikihnya adalah kiai. Jadi silahkan. Ini sebenarnya masuk dalam kategori aspek sosial juga ya. Bagaimana seorang pengusaha tadi memiliki kedekatan, terus juga mungkin memiliki satu bentuk perhatian juga untuk para kiai yang ada di lingkungan mereka, seperti itu ya. Oke, baik Pak. Pak ADH, ini menjadi salah satu syarat yang menurut Anda menjadi award yang berbedakah atau justru membuat Anda menganggap sepertinya ini menjadi syarat yang agak susah untuk bisa dipenuhi oleh pengusaha muda kita, Pak ADH? Saya rasa karena memang fokus salah satu tujuan itu adalah mengangkat nilai akhlak tadi. Menurut saya ini justru menjadi pembeda, pembeda dengan award-award yang lain dan memberikan sekali lagi panggung kepada teman-teman keluarga besar pesantren dan santri.
Saya rasa ini bagus sekali, justru menjadikan pembeda, memberikan nilai tambah. Oke, Gus Ud, ada biaya nggak yang harus dipersiapkan oleh pemirsa TV9 yang mungkin ingin mendaftarkan diri dalam BSM Santripreneur Award ini, Gus? Di BSM Santripreneur Award ini tidak ada biaya sepeser pun. Yang ada ya hanya biaya ketika pengusaha ini tidak punya untuk mendownload, maka dia harus datang ke warnet gitu loh ya. Hanya itu saja ya, berarti Anda juga mesti waspada juga ketika ada pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab yang berkaitan dengan BSM Santripreneur Award ini. Gus, ini untuk acara puncaknya, ini nanti akan digelar di mana sih, Gus? Insya Allah acara puncaknya akan digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, sebagai satu simbol nasional kita, yaitu di ibu kota negara. Oke, itu di tanggal 31 itu ya? Tanggal 31 jam 10 sampai jam 12. Kurang lebihnya. Baik, itu nantinya akan ada berapa peserta yang harus datang ke sana, dalam arti yang lolos lah untuk semua persyaratan yang ada, Gus? Itu ada sekitar 30. 30 ya? 30 karena dia masuk dalam nominator. Nominatornya 30 orang. Nominator yang itu nanti juga sebelumnya akan dipollingkan sebagai pengusaha terpopuler, pengusaha santri yang terpopuler. Ada nanti. Akan dipollingkan. Baik, Pak Adea, bagaimana kalau bentuk usahanya itu usaha bersama, Pak? Saya jadi sempat langsung terpikir, kadang kan kalau anak muda itu bikin usahanya tidak perseorangan, tapi usahanya bentuknya bersama, Pak. Bagaimana? Iya. Saya rasa itu tetap saja dapat didaftarkan. Baik. Itu kan nanti di dalam usaha bersama itu tetap harus ada pakai satu nama ya. Tapi nanti kalau di dalamnya itu memang usaha bersama, ya nanti ya hadiahnya untuk bersama, hanya di sisi hadiahnya saja ya. Bersama. Jadi makin tertarik juga untuk bisa mengetahui apa sih hadiah yang didapatkan ketika Anda menjadi pemenang dalam BSM Santripreneur Award ini. Pastikan Anda masih tetap bersama kami pemirsa dalam dialog khusus untuk hari ini. Dari sumber mata air terbaik di Kabupaten Malang, dapatkan air minum dengan logo Bintang 9 AKNU oleh dan untuk warga NU. AKNU diproses secara higienis, baik untuk kesehatan dan memiliki cita rasa menyegarkan. Cocok untuk acara hajatan, selamatan, dan pengajian. Hadirkan air minum AKNU di rumah Anda. Orang NU minumnya ya AKNU. Paradigma masyarakat perkotaan itu kan hanya di boarding school ya kan, dengan harga berjuta-juta begitu. Ini nih bagaimana? Kalau sekarang ada UIN, IAI, Einstein atau apapun itu jangan lupa bahwa berawal dari konsep dari pesantren. Pesantren adalah pendidikan, lembaga pendidikan unggulan, bukan buangan, bukan tempat penampungan anak-anak nakal. Hormat terhadap bendera merah putih. Lah yang begini-begini ini yang tidak masuk dalam gerakan Ayo Wong niku lek kepingin atine apik kudu duwe ilmu sing mapan. Salate dibenakno, ngajine dibenakno. Idza sholatil mar'atu khamsaha, bila ada perempuan sudah sholat 5 waktu, dikatakan kepadanya, masuklah kamu perempuan al jannata, ke surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ya, baik pemirsa TV9, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dan untuk malam penganugerahan ini memang akan berlangsung di tanggal 31 Desember. Kalau tadi Gus Ud juga sempat menyebutkan akan bertempat di Jakarta, ada di Hotel Borobudur ya. Saya jadi ingin tahu lebih detail, kira-kira siapa saja yang nantinya akan hadir dalam malam penganugerahan itu tadi Gus Ud? Insya Allah kami akan mengundang pemerintah, terutama pihak-pihak terkait kementerian, Bank Indonesia, OJK, yang memang itu punya kompetensi terhadap dan tanggung jawab terhadap
pengusaha santri ini. Baik. Nah, dari sisi itulah ada lagi yang kita undang dari para politisi-politisi kita biar mereka itu tahu siapa yang harus diperjuangkan dan apa langkah perjuangan mereka untuk bangsa ini. Karena mereka tahu terbuka secara lebar di depan mata. Ada pula para kiai yang memang harus terlibat di sini. Karena kiai itu menjadi pengawas fikih bagi muamalahnya orang-orang yang bergerak dalam bidang usaha, para pengusaha ini. Jadi para kiai harus terlibat. Kami juga akan mengundang para pengusaha sebagai praktisi, sehingga mereka bisa memberikan inspirasi kepada para pemenang atau para peserta nominator ini, bahwa kalian bisa seperti ini. Nah, intinya kita pengen event ini itu menyatukan elemen bangsa untuk membawa bangsa ini kepada kemandirian secara ekonomi yang dimulai oleh para santri. Oke, baik. Saya membayangkan Gus Ud tidak sampai jadi pemenang, hanya menjadi nominator saja. Manfaat yang didapatkan ini sangat luar biasa ya, karena dari pertemuan tadi jelas dari sisi kerjasama bisa terjalin, dari sisi kesempatan untuk bisa mengembangkan usaha seperti itu ya Pak Ade ya. Itu tentunya juga bisa lebih terbuka untuk para pengusaha muda kita. Dan kalau dari awal kita sudah memberikan informasi cukup bagus respon yang ditunjukkan, dan dari sisi pendaftar ini juga sangat luar biasa. Tentunya ini juga tidak lepas dari hadiah yang akan didapatkan Pak Ade. Apa sih yang akan diberikan ketika mereka lolos atau juga berhak untuk bisa mendapatkan predikat Santripreneur Award ini? Iya. Pak Ade. Jadi paling tidak ada 3 elemen hadiah yang bisa didapatkan oleh para peserta. Yang pertama dulu, yang pertama ini sifatnya adalah ini hadiah untuk semua. Artinya dengan menjadi nominator 30 orang tadi itu, maka mereka naik ke pentas nasional. Kemudian di sana kan banyak sekali tadi regulator yang hadir, banyak sekali stakeholders yang hadir, di mana mereka memiliki pengalaman, menimbulkan kepercayaan diri mereka, meningkatkan motivasi mereka, bahkan mereka bisa menjadi inspirasi untuk santri-santri yang lain. Itu ada yang pertama untuk nominator. Hadiah yang kedua itu adalah dalam bentuk tunai. Jadi dari masing-masing kategori, tadi ada 3 kategori, masing-masing kita berikan hadiah itu 50 juta. Itu untuk yang juara di masing-masing kategori, tadi ada kita kategori. Kemudian 5 juta untuk yang selebihnya, nominator yang selebihnya. Oke, itu hadiah yang kedua. Ada berapa nominator sih Pak? 30 itu dalam arti berapa kategori nantinya? Berarti yang 30 itu 3 itu adalah untuk yang juara pertamanya di masing-masing kategori. Masing-masing kategori ya. Baru sisanya itu adalah nominator yang masuk sebagai nominator. Baik. Berikutnya untuk hadiah berikutnya? Hadiah berikutnya ini ada yang masa depan, tanda kutip masa depan. Pertama, kita nanti juga akan siapkan bagaimana kita bisa memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa membantu mereka untuk lebih mengembangkan bisnisnya. Ini yang Anda menyebutkan pasca tadi ya? Ya, benar, itu pelatihan. Yang kedua itu adalah pendampingan. Kalau pelatihan sifatnya itu teoritis, tapi kalau pendampingan itu nanti kita juga akan seleksi, mungkin ada beberapa yang secara skill manajemen keuangannya, pemahaman produknya terhadap produk-produk perbankan itu kita bantu. Kemudian yang ketiga, ini juga kesempatan bagi teman-teman nanti yang memang mau melakukan ekspansi usaha. Tentunya nanti BSM melihat ini sebagai prioritas untuk dilihat lagi seberapa besar skala usahanya dan berapa besar modal yang dibutuhkan untuk dibantu. Jadi ada 3 tahapan. 3 tahapan tadi ya. Yang nantinya bisa mendapatkan pendampingan, terus juga mungkin saling bisa mengembangkan usahanya, itu ada berapa banyak? Dari 30 yang ada. Sebenarnya kita berharap dari 30 itu paling tidak itu menjadi prioritas kita justru untuk bagaimana kita bisa memberikan modal usaha. Karena kita ingin menciptakan betul-betul pengusaha yang nanti bankable ke BSM. Tapi kalau untuk pendampingan hanya beberapa saja ya? Atau kalau juga? Pendampingan tentunya nanti kita lihat kebutuhannya. Seperti apa kebutuhannya, mungkin sebagian besar masih membutuhkan pendampingan. Mungkin sebagian lagi sudah tidak membutuhkan pendampingan, tetapi sudah membutuhkan modal usaha. Berapa lama nantinya dari Bank Syariah Mandiri untuk bisa terjun langsung mengawasi mereka berupaya untuk bisa mengembangkan usaha yang dimiliki oleh para santri ini, Pak? Karena kita berharap sebenarnya program ini bukan untuk 1 tahun ini, tapi kita berharap program ini juga berkelanjutan, sama seperti programnya Wirausaha Mandiri. Jadi kita itu berharap yang dimiliki BSM ya? Iya, dimiliki Bank Mandiri. Kita berharap sebelum award tahun depan
santri-santri yang menjadi juara pada tahun ini sudah bisa menikmatin hadiah yang tadi itu, sehingga nanti bisa menjadi inspirasi untuk peserta-peserta di tahun berikutnya. Oke, sebenarnya ada tanggung jawab apa sih Gus Ud untuk mereka yang terpilih dalam Santri Award ini? Yang mungkin ini ada kaitannya juga untuk tahun depan, Gus Ud. Saya kira tanggung jawab itu jelas ya. Yang namanya orang terima penghargaan, dia menjaga pemilik piala trofi yang itu didambakan oleh banyak orang, menjaga itu otomatis dari sisi peningkatan bisnisnya, dari sisi etika berbisnis atau akhlaknya, komunikasi sama kiainya itu juga harus dia bawa, atau bisa dikatakan kalau selama ini ya jadi duta kan, jadi duta bagi dirinya sendiri yang sudah memegang trofi itu kan. Baik, untuk kedepannya akan adakah satu terobosan baru atau juga satu pembenahan ketika dikatakan untuk BSM Santripreneur Award di tahun ini, tahun 2015 ini cukup sukses dan itu akan diulang di tahun berikutnya kah? Gus Ud, rencana kedepannya? Insya Allah gitu. Jadi kita berharap ini menjadi event akhir tahun 2015 yang nanti bisa ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya. Tentunya untuk dari sisi programnya pun kita akan coba lebih sempurnakan lagi ya di tahun 2016. Insya Allah. Ya. Baik, kita harus break kembali dan masih ada satu segmen lagi untuk bisa menuntaskan perbincangan kita di malam hari ini. Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama sudah lama tamat, tapi wacana Islam Nusantara selalu hangat. Belakangan ini muncul sentimen bahwa Islam Nusantara sama dengan anti-Arab. Para kiai pun menjawab, siapa bilang kita anti-Arab? Ikuti ulasan menariknya dalam majalah Nahdlatul Ulama Aula edisi Desember 2015. Islam Nusantara bukan anti-Arab, kesetiaan warga Arab pada NKRI. Wawancara khusus Rois Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dapatkan pula berita istimewa lainnya, aktualita membangun nasionalisme santri bersama TNI, kancah dakwah berdakwah dengan belusukan dan jagongan, uswah simbol perjuangan NU di bumi Sriwijaya. Dapatkan segera, hubungi pemasaran majalah Aula. Aula Akhbarul Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aula bacaan kiai, santri dan pemerhati. Jangan dilihat orangnya ngomong, lihat apa yang diomongkan. Usikum bitaqwallah. Aku beri nasihat engkau dengan takwa kepada Allah. Kenapa? Takwa adalah segalanya. Tetapi ketika seorang itu istiqomah, persis yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq, al-istiqomah ainul karamah. Tapi kenapa ribuan mau'izah diberikan kepada kamu? Kenapa hatimu nggak pernah istiqomah? Apa yang salah dengan hatimu itu? Sosialisasi sekaligus informasi bagaimana cara menunaikan ibadah haji. Kenapa? Supaya jamaah haji itu terhindar dari segala macam bentuk penipuan. Tahun ini daftar, tahun depan berangkat. Iya. Patut hati-hati kalau seperti itu. Sesuatu hal yang dianggap ganjil di sana, anggaplah itu guru sapa. Kita selalu bantu mereka. Kita pengen melakukan sesuatu, walaupun kecil. Kita berhasil memindahkan buku tebal Al-Quran ke dalam bentuk software. Tentunya dalam program acara Rindu Mekah. Ya, baik pemirsa TV9, tidak banyak memang waktu yang kita miliki dalam segmen terakhir untuk malam hari ini.
Selain untuk closing statement, saya ingin coba menggali sedikit dari Pak ADH. Pak, sedikit tadi kalau untuk Gus Ud sudah mengatakan mereka yang terpilih itu nantinya akan menjadi duta, paling tidak mereka juga memiliki satu tanggung jawab untuk bisa mempromosikan, mengembangkan juga dari sisi para santrinya. Ini kira-kira peran dari atau juga mungkin harapan yang diinginkan dari Bank Syariah Mandiri agar mereka yang mendapatkan award ini tidak hanya sekedar ini loh, ini ada piala, ini ada trofi yang kita dapatkan, tidak hanya berhenti di sana, Pak ADH. Apa yang peran serta dilakukan dari Bank Mandiri nantinya? Iya, jadi kami berharap bahwa program ini adalah kesempatan kita untuk berkontribusi seluruh elemen masyarakat untuk pembangunan nasional. BSM berkontribusi memberikan penghargaan bersama Rumah Entrepreneur Indonesia. Santri-santri yang terpilih memiliki tanggung jawab dan harus berkontribusi menunjukkan akhlak dan etika bisnis, ketangguhan, wirausaha, dan kemandirian. Oke, baik. Pak, closing statement sambil kita mengulas dari awal, mungkin ada dari pemirsa TV 9 yang baru saja mengikuti acara ini dan inginnya tahu lebih detail apa sih sebenarnya untuk BSM Santripreneur Award ini. Silakan Pak ADH. BSM Santripreneur Award ini adalah satu program yang didedikasikan untuk teman-teman santri untuk bisa naik ke level nasional, menjadi inspirasi, menjadi penyemangat dan motivasi untuk lahirnya kalangan muda yang betul-betul bisa menjadi role model, contoh mengembangkan ekonomi. Dan kita harapkan ini menjadi pintu pembuka untuk teman-teman santri itu bisa mengakses perbankan, bisa mengakses dunia usaha, dan juga bisa memiliki kemandirian dan rasa percaya diri untuk memperkuat ekonomi nasional. Baik, terima kasih Pak ADH dan Gus Ud. Anda sebagai penggagas Santripreneur, mungkin Anda bisa mengajak juga para pemirsa TV 9 untuk bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Silakan bergabung dalam BSM Santripreneur Award ini. Gus Ud, silakan. Kami berharap masyarakat berpartisipasi aktif, ikut mendaftar, menyukseskan BSM Santripreneur Award 2015 ini, sehingga kita punya satu kekuatan kemandirian yang dimiliki oleh santri secara nasional, yaitu dedikasi santri membangun ekonomi negeri. Santri bisa. Bisa. Oke, baik. Mantap. Terima kasih Gus Ud. Terima kasih juga Pak ADH di malam hari ini sudah hadir di studio TV 9. Tentunya sudah banyak informasi yang sudah kita berikan untuk Anda. Dan kita harus tutup dulu perbincangan kita di malam hari ini dalam dialog khusus pemirsa. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya. Saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ud. Terima kasih Pak ADH. Kita tunggu dulu ya. Saya tidak percaya kalau pemerintah benar-benar membuka akses informasi publik dengan serius. Salah kalau kemudian mempertanggungjawabkan segala